Malam, saya Charles Fernando ingin mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Berbagai fungsi dan perencanaan laba dan anggaran. Baik, yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai departemen. Yang keempat, standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi ketentuan atau kelemahan perusahaan. Dan yang terakhir, anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Baik, yang pertama, tahap penentuan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Yang kedua, tahap implementasi. Rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategis organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran, yaitu rasa tidak percaya diri, resistensi, konflik internal, maupun efek samping lain yang tidak diinginkan. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama, ukuran dan struktur organisasi. Mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi dan pengendalian, serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Yang ketiga, stabilitas lingkungan organisasi. Lingkungan yang stabil menekankan resiko yang terbatas dalam memungkinkan proses penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran, yaitu keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang memungkinkan di antara tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, partisipasi, proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih. Tahap implementasi, setelah tujuan organisasi ditetapkan, direktur perencanaan mengonsolidasinya ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Yang keempat, pengomunikasian anggaran, mengkomunikasikan sasaran operasional yang ditujukan kepada orang-orang di tingkat organisasi lebih rendah. Yang kelima, kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan yang bakat. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan. 7. Laporan-laporan kinerja untuk mempertahankan kendali atas biaya dan untuk menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran. Demikian presentasi saya. Terima kasih.